Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Safitri Mujiani. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri Madura. Saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Ushulul Fiqh yang dipandu oleh Bapak Muhammad Khalid Mawardi. Di sini saya akan membahas tentang materi ikhtisan. Selanjutnya yaitu tentang pengertian al-ikhtisan. Di sini dibagi menjadi dua kategori, yaitu etimologi dan terminologi. Dari segi etimologi, ikhtisan ini berarti menilai sesuatu dengan yang baik. Dan yang kedua, dari segi terminologi, banyak sekali pendapat-pendapat ulama ushulul fikih tentang ikhtisan, tapi di sini saya hanya mengambil satu pendapat, yaitu pendapat Imam Malik. Di sini beliau menerapkan yang terkuat di antara dua dalil atau menggunakan prinsip kemaslahatan yang bersifat parsial dalam posisi yang bertentangan dengan dalil yang bersifat umum. Dari ini semua dapat ditarik kesimpulan bahwasanya yang namanya al-ikhtisan adalah kecenderungan seseorang kepada sesuatu karena menganggapnya lebih baik, dan ini dapat bersifat lahiriah atau maknawiyah, meskipun hal itu dianggap tidak baik oleh orang lain, atau dapat diartikan juga dengan penangguhan hukum seseorang mujtahid dari hukum yang jelas seperti Al-Quran, Sunnah, Ijma, maupun Qiyas ke hukum yang samar-samar kepada seperti Qiyas Khafi dan lain-lainnya karena kondisi, karena keadaan mudarat ataupun adat istiadat. Selanjutnya yaitu tentang macam-macam ikhtisan. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu ikhtisan qiyasi dan ikhtisan istisnai. Yang pertama yaitu ikhtisan qiyasi. Ini adalah suatu bentuk pengalihan hukum dari ketentuan hukum yang didasari pada qiyas jalil kepada ketentuan hukum yang didasari pada qiyas kafi, karena adanya alasan yang kuat untuk mengalihkan ketentuan hukum tersebut. Alasan kuat yang dimaksud di sini adalah yaitu alasan untuk kemaslahatan, contohnya seperti pengangkatan khalifah setelah wafatnya Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua yaitu ikhtisan istisnai, ialah qiyas dalam bentuk pengecualian dari ketentuan hukum yang berdasarkan pada prinsip-prinsip umum kepada ketentuan hukum tertentu yang bersifat khusus. Istisna ini dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama itu ikhtisan bi'an-nas. Ini adalah pengalihan hukum dari ketentuan hukum yang umum kepada ketentuan yang lain dalam bentuk pengecualian karena adanya nas yang mengecualikannya, baik itu nas Al-Quran maupun Sunnah. Yang kedua yaitu ikhtisan bi al-ijma, ialah pengalihan hukum dari ketentuan umum kepada ketentuan lain dalam bentuk pengecualian karena adanya ketentuan ijma yang mengecualikannya. Yang ketiga, ikhtisan bi al-ruf, ini adalah pengecualian hukum dari prinsip syariah yang umum berdasarkan kebiasaan yang berlaku. Kemudian yang keempat adalah ikhtisan bi ad-darurah, adalah suatu keadaan darurat yang yang mendorong mujtahid untuk melakukan kepada ketentuan lain yang memenuhi kebutuhan mengatasi keadaan darurat. Yang terakhir yaitu ikhtisan bi al-marsalah al-mursalah,
Ini adalah mengecualikan ketentuan hukum yang berlaku umum berdasarkan kemaslahatan dengan memberikan atau memberlakukan ketentuan lain yang memenuhi prinsip kemaslahatan. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu tentang sanad ikhtisan atau sandaran ikhtisan. Yang pertama, menurut ulama Hanafiyah, beliau menyebutkan 4 macam sandaran ikhtisan. Yang pertama yaitu ikhtisan yang sandarannya qiyas khafi, dan yang kedua ikhtisan yang sandarannya yang sahih, dan yang ketiga ikhtisan yang sandarannya nas, dan yang terakhir adalah ikhtisan yang sandarannya darurat. Yang kemudian yaitu yang kedua yaitu menurut ulama Malikiyah hanya menyebutkan 3 macam sandaran ikhtisan. Yang pertama, ikhtisan yang sandarannya yang soleh, yang sahih maksud saya. Yang kedua, ikhtisan yang sandarannya kepada maslahat, dan yang ketiga adalah ikhtisan yang sandarannya kepada raf al-kharaj. Materi yang selanjutnya yaitu merupakan materi yang terakhir, merupakan pro kontra di sekitar kehujahan istihsan. Di sini kehujahan ikhtisan terbagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama yaitu kelompok yang berpendapat bahwa ikhtisan merupakan dalil syara'. Mereka ini adalah mazhab Hanafi, Maliki, Imam bin Hambal, dan sedangkan kelompok yang kedua yang menolak ke ikhtisan sebagai dalil syara' adalah Imam As-Syafi'i, Zahriyah, Mu'tazilah, dan lain-lain. Mereka berpendapat bahwasanya ikhtisan ini sebenarnya dikendalikan oleh hawa nafsu untuk bersenang-senang dengan cara menggunakan nalar murni, untuk menggunakan nalar hukum yang berdalil syara'. Yang pertama, para pendapat ulama yang menggunakan ikhtisan. Yang pertama, jika kita menggunakan ikhtisan berarti kita mencari yang mudah dan meninggalkan yang sulit. Yang kedua yaitu firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Az-Zumar ayat 55 yang artinya, dan ikutilah sebaik-baik apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum azab kepadamu dengan tiba-tiba, seakan kamu tidak menyadarinya. Dan yang ketiga yaitu sesuatu yang dipandang baik oleh kaum muslim, maka ia dipandang baik pula lah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu, menurut kelompok ulama yang menolak kehujahan ikhtisan, mengemukakan dalil antara lain yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah ayat 49 yang artinya, dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut yang dituruti Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Ayat di atas menunjukkan bahwa kita tidak boleh menetapkan sesuatu hukum kecuali berdasarkan nas, dan dilarang mengikuti hawa nafsu. Yang kedua yaitu Rasulullah SAW tidak menetapkan hukum berdasarkan ikhtisan yang dasarnya adalah nalar murni, melainkan menunggu turunnya wahyu, sebab beliau tidak pernah berbicara berdasarkan hawa nafsu belakang. Yang terakhir yaitu ikhtisan dilandasi adalah akal, di mana kedudukan orang yang terpelajar dan tidak adalah sama. Jika menggunakan istihsan ini benar, tentu setiap orang boleh menetapkan hukum baru untuk kepentingan dirinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.